Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teknologi Web nomor 1 Birgita Ditaswari 1901530149. Yang kedua Sandika 1901530154. Ketiga Aditya Kurnia 1901530044. Yang keempat Muhammad Husan Al-Ansari 1901530012. Ingin menjelaskan tentang CMS. Apa sih CMS itu? Content Management System atau disingkat CMS adalah sebuah software atau perangkat lunak yang dapat memudahkan kita dalam pembuatan dan pengaturan situs web yang dapat berupa e-commerce, company profile, form, blog, dan lainnya. Penggunaan CMS memudahkan pengguna karena pengguna tidak harus menguasai coding sama sekali. Agar definisi CMS yang dalam bahasa Indonesia diartikan sistem manajemen, konten ini sederhana. Kita dapat menganalogikakan seperti mie instan. Ya, CMS menjadi pembuatan situs instan yang tersedia di internet. Kita tidak perlu menguasai bahasa pemrograman dalam hal ini. Jika kita tidak menggunakan CMS, pastinya kita akan kerepotan karena harus menguasai bahasan pemrograman. Perlu kita ketahui, penguploadan konten ke server pun dilakukan secara manual. Makanya, CMS merupakan aplikasi yang pas bagi para pemula. Fungsi CMS sebenarnya dari pengertian tadi yang saya sebutkan, pastinya kita sudah menyimpulkan bahwa kegunaan dari CMS untuk memudahkan untuk pembuatan situs web dan pengelolaan kontennya. Saya akan menyebutkan tambahan manfaat CMS yang perlu kita ketahui. CMS memiliki fungsi utama sebagai platform atau aplikasi web yang berfokus pada pengelolaan konten. Biasanya situs web yang menggunakan CMS merupakan website yang menyediakan artikel atau banyak konten lainnya seperti di blog. Semakin banyak artikel di blog, pastinya semakin susah untuk menyortirnya, bukan? Dalam hal ini, CMS dapat menjadi sebuah jawaban yang dapat memudahkan kita dalam mengedit artikel atau konten lainnya secara cepat. Selain memberikan kemudahan, CMS juga berfungsi untuk menjaga kualitas desain dari website kita. Hal tersebut sangat penting karena akan mempengaruhi pengunjung situs web kita. Pada umumnya, suatu situs web tidak menyediakan administrasi sebagai sarana pengelolaan web. Nah, dengan menggunakan CMS, kita dapat mendapatkannya secara gratis. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan dari CMS. Yang pertama, fitur dan fungsi website terbatas. Kita di sini menggunakan fitur free ya, jadi kita terbatas. Ada juga yang berbayar. Itu per bulan bisa sampai 100.000, tergantung minat dan fitur kita yang kita inginkan. Yang kedua, terbatasnya editing kode HTML ataupun PHP. Jadi terbatas, soalnya kita juga yang kayak sebutkan tadi sih, kita pakai yang free. Yang ketiga, untuk website kecil penggunaan CMS terlalu berlebihan. Jadi ya gitu. Di sini bisa kita lihat terdapat grafik penggunaan CMS. Ada WordPress, Drupal, Float, Type3, Magento, dan lain-lain. Banyak sekali penggunaan CMS. Nah, di sini kita akan membahas salah satu dari CMS tersebut yang bernama Impress Pack. Jenis CMS ada banyak, dan untuk kali ini kami dari kelompok 3 akan menganalisis CMS Impress Pack. Dari Impress Pack sendiri, ini adalah CMS yang memiliki lingkungan editor yang bersih dan memiliki antarmuka modern. Terdapat beberapa elemen yang tidak dimiliki CMS lainnya, seperti catatan formulir,
Sedangkan untuk CMS lainnya perlu menggunakan ekstensi untuk memasang peta dan formulir. Dashboard terlihat lebih modern dan mudah digunakan. Dan untuk keunggulannya sendiri di Imperspect ini adalah menawarkan antarmuka yang sederhana namun modern, editor yang mudah digunakan dan fungsionalitas canggih, serta menyediakan akses ke banyak pilihan plugin dan tema. Dari kesimpulannya ini sendiri, ada beragam jenis dan model CMS yang disediakan oleh penyedia layanan bukan berarti membuat Anda bingung untuk memilih. Anda bisa memilih sesuai dengan keinginan dan tujuan Anda, namun yang lebih penting ini adalah tujuan spesifik dari pembuatan website itulah yang mendasari dipilihnya CMS. Cukup sekian pembahasan CMS dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep at home and take care of health.